Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Suci Rahayu dengan NIM 23231057 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan membahas mengenai manajemen pengelolaan kewirausahaan. Manajemen pengelolaan wirausaha untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pernahkah teman-teman terbayang nih kita memiliki usaha yang berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang berlimpah? Jadi di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih apa yang mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan dengan cara mengetahui rahasia-rahasia penting dalam manajemen pengelolaan usaha. Dalam melakukan pengelolaan manajemen usaha, yang paling penting adalah merajut fondasi usaha yang kokoh. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam melakukan usaha, kita harus memperkuat fondasi usaha kita dengan memahami hal-hal yang fundamental. Apa sih yang fundamental itu? Nah, seperti manajemen usaha. Teman-teman tahu apa itu manajemen usaha? Nah, jadi manajemen usaha adalah ilmu pengelola semua aspek bisnis secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, kenapa sih manajemen usaha itu penting untuk kesuksesan suatu bisnis? Nah, coba deh teman-teman semua bayangin sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat, bangunan tersebut pasti rapuh dan mudah runtuh. Begitu juga dengan usaha. Manajemen yang efektif akan menjadi fondasi kokoh yang dapat menopang kelangsungan dan perkembangan bisnis kita. Jadi, hal yang paling utama dalam bisnis adalah memiliki fondasi yang kuat. Lalu, apa aja sih fungsi-fungsi utama dalam manajemen usaha? Yang pertama pastinya perencanaan. Menetapkan visi, misi, dan tujuan usaha, serta menyusun strategi dan program kerja yang terukur dan realistis. Yang kedua, dengan cara pengorganisasian, dengan membagi tugas dan tanggung jawab kepada tim, serta membangun struktur organisasi yang lebih efektif. Yang ketiga, kepemimpinan, memotivasi dan membimbing tim untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat adalah pengendalian, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja usaha, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, jadi itu tadi fungsi-fungsi kenapa kita harus melakukan. Nah, sebagai seorang pengusaha atau wirausaha, kita perlu membangun strategi yang ampuh untuk berbagai aspek untuk kemajuan usaha kita dengan cara mengetahui detail pengelolaan berbagai aspek penting dalam usaha kita. Nah, yang pertama ada manajemen keuangan. Nah, kita perlu manajemen keuangan dengan cara mengelola arus kas, memastikan pemasukan lebih besar dari pengeluaran, dan merencanakan penggunaan dana secara optimal. Lalu mengatur modal dengan menentukan sumber modal yang tepat, seperti modal sendiri, pinjaman bank, atau investasi dari pihak lain. Membuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan untuk memantau kesehatan keuangan kita. Dan dari laporan keuangan tersebut kita bisa mengetahui untung dan ruginya. Yang kedua, memanajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dapat kita lakukan dengan menentukan strategi marketing, memahami target pasar, membangun brand awareness, dan mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif. Meningkatkan penjualan dengan menerapkan strategi penjualan yang tepat seperti menawarkan diskon, bundling produk, atau layanan pelanggan yang prima. Nah, yang paling penting adalah membangun brand awareness atau membangun citra merek yang kuat dan positif di benak konsumen. Nah, yang kedua adalah manajemen operasional. Artinya, kita harus mengatur proses produksi dengan memastikan proses produksi berjalan lancar dan efisien, serta menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Menjaga kelancaran operasional
dengan menangani berbagai aspek operasional seperti logistik, administrasi, dan pemeliharaan peralatan. Nah, yang pastinya juga kita harus memastikan bagaimana kualitas dari produk kita dengan melakukan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, yang terakhir nih adalah memanajemen sumber daya manusia, karena dalam melakukan usaha kita bekerja sama dengan orang lain atau dengan karyawan. Merekrut karyawan yang tepat atau memilih karyawan yang memiliki kualifikasi, keterampilan, dan attitude yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari karyawan. Nah, yang paling penting juga, kita juga harus mampu memotivasi karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif serta memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh karyawan. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi tantangan dan menangkap peluang yang ada dalam perjalanan wirausaha? Pastinya ada tantangan yang akan kita hadapi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita mengatasi hambatan dan rintangan dalam berbisnis. Nah, dengan cara menganalisis penyebab masalah, mencari solusi kreatif, dan menerapkan strategi untuk mengatasinya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan daya saing? Nah, itu dengan cara melakukan identifikasi peluang pasar baru, kemudian mengembangkan produk atau layanan inovatif, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga itu bagaimana beradaptasi dengan perubahan dan menjaga keberlanjutan usaha, yaitu mengikuti perkembangan tren pasar, teknologi, dan regulasi, serta melakukan inovasi untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kuncinya untuk mencapai usaha yang sukses, kita harus konsisten. Lalu, apa sih kiat sukses para wirausaha sebelum-sebelumnya? Nah, yang pastinya para wirausaha itu bergabung dengan komunitas wirausahawan, yang mana membangun networking dengan wirausaha lain untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan. Lalu mereka biasanya mengikuti pelatihan dan seminar manajemen usaha.